seumpama biji. Selamat pagi, saudara Tuhan. Kembali kita pagi hari dalam renungan pagi dan kita lanjutkan pembahasan kita tentang kudapat Tuhan dalam keintiman. Kemarin kita bicara tentang kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita. Dan bukti kita mengasihi Tuhan, kita melakukan akan perintahnya. Dan di bagian ini ada bagian lain, dikatakan dalam Amsal 8 ayat yang ke-17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Ada bagian lagi yang ditulis di dalam Amsal ini yang disebut dengan tekun. Kita harus mencari Tuhan, bahkan mencarinya dengan tekun. Kalau kita tekun, maka kita akan mendapatkan akan Tuhan. Dikatakan bahkan di dalam Yosua 23 ayat yang ke-11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi mengasihi Tuhan itu dibutuhkan apa yang disebut dengan ketekunan. Jadi ketekunan itu sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita ini tidak tekun mencari Tuhan, maka kita akan cenderung berbuat kejahatan dalam hidup ini. Dikatakan di dalam 2 Tawarikh 12 ayat 14, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Jadi orang yang tidak tekun mencari Tuhan, cenderung mereka melakukan sebuah kejahatan. Jadi dalam hidup kita perlu tekun akan mencari Tuhan, supaya kita mendapatkan akan Dia. Dan saudaraku, kalau kita tahu akan arti tekun itu mengandung 4 bagian yang perlu saudara ketahui. Yang pertama adalah yang disebut dengan ketetapan hati, itu yang perlu kita pelajari pada hari ini. Jadi kita punya keteguhan hati itu ada di dalam ketekunan. Orang yang tekun pasti orang itu mengalami atau mempunyai keteguhan hati. Keteguhan hati ada keputusan hati yang bulat dengan berani mengambil resiko dan konsekuensi yang ada. Itu orang yang tekun, orang yang mengambil keputusan, ketetapan hati. Jadi itu seperti itu. Contoh ini, saudaraku. Kalau saudara ini menikah, saudara ada satu janji pernikahan. Sambil pernikahan itu ada keputusan hati, saudara, untuk menerima pasangan saudara. Dan dalam janji nikah itu ada satu pepatah atau satu kata yang dikatakan bahwa mengasihi engkau dalam suka dan duka, dalam sehat atau kurang sehat, sampai maut memisahkan kita. Jadi ada bagian di mana kita ada bagian yang disebut dengan ketekunan, keteguhan hati untuk menerima pasangan kita apa adanya sampai maut yang memisahkan. Itulah yang disebut dengan ketekunan. Jadi ketekunan itu mengandung arti ketetapan hati yang bulat apapun resikonya. Begitu juga dengan kita mengambil keputusan mengiring Yesus. Dikatakan saudaraku dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada resiko, ada konsekuensi yang harus kita lakukan atau kita terima ketika kita ini mengambil keputusan mengiring Tuhan. Dan mengiring Tuhan itu dibutuhkan kebulatan hati, dibutuhkan ketetapan hati, meskipun mengandung resiko. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita ini betul-betul mau mengiring Tuhan, hati kita pun harus siap. Harus punya ketetapan di dalam hati kita kalau kita ingin menjadi tekun. Keputusan apapun konsekuensi yang ada, walaupun harus menyangkal diri, walaupun harus memikul salib, harus mengikut Tuhan, bukan menurut jalan kita sendiri. Jadi hidup kita ini, kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan Dia. Keintiman dimulai dalam ketekunan, dan di dalam ketekunan itu ada ketetapan hati, keputusan hati untuk mengambil segala risiko dan konsekuensi dalam mengiring Tuhan. Tuhan berkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu kami punya keputusan hati di dalam ketekunan untuk mencari Engkau. Apapun konsekuensi dan resikonya, kami akan lakukan. Memikul salib, menyangkal diri, dan mengiring Engkau, bukan keinginan kami. Terima kasih Tuhan, tapi keinginan-Mu lah yang akan kami ikuti. Haleluya. Amin. Tuhan